Ku gembira kau bersabda, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Ku bersyukur dalam hati karena perlindunganmu. Ku berharap saat nanti kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mencintai Tuhan itu berarti kita tidak melakukan kejahatan. Mencintai Tuhan itu berarti kita tidak melakukan percabulan, perzinahan, tipu-tipu hawa nafsu. Dan mencintai Tuhan itu kita siap dan sanggup untuk menerima segala konsekuensi akibat yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita harus memiliki jiwa yang kuat di dalam Kristus. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita, kita tidak akan kuat. Kalau kita hanya mengandalkan sesuatu yang panah, kita tidak akan bisa apa-apa. Saya paham dalam kemudahan kalian memiliki kekuatan, tetapi kekuatan itu, potensi itu tertutup karena kalian harus melakukan tindakan-tindakan yang salah, yang cemar, yang dosa, yang kriminal, yang melanggar hukum. Pelanggaran itu diakibatkan apa tadi? Karena kita tidak mau membuka diri kita kepada Kristus. Padahal Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia mengundang kita untuk menjadi pribadi yang penuh iman yang hidup, penuh harapan yang kuat, dan penuh cinta yang ikhlas. Untuk itu marilah kita menyadari itu, dan mari kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih, utuslah Roh Kudus-Mu mengubah hati kami, agar kami dapat bertumbuh menjadi manusia rohani dan menjadi kawan bekerja dengan Allah, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus.
yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dahulu aku tidak dapat berbicara kepada kalian sebagai manusia rohani, tetapi hanya kepada manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu aku memberikan susu kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kalian belum dapat menerimanya. Sekarang pun sebenarnya kalian belum dapat menerimanya karena kalian masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kalian ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu sebenarnya menunjukkan bahwa kalian manusia duniawi dan bukan rohani? Sebenarnya apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan Tuhan yang membawa kalian kepada iman, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Sebab kamu ini hanyalah kawan sekerja Allah, sedangkan kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati mereka dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Lagu antar bacaan. (209) Sabda ilahi jelmaan kasih, penyuci jiwa menjadi bersih. Bahagialah orang yang takwa padanya, sabdanya kekal, penuntun manusia, pelita hidup menuju surga. Bahagialah orang yang takwa
aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.